Terima kasih teman-teman semuanya di mata kuliah kecerdasan buatan kita. Kali ini kita udah di pertemuan yang ke-6 ya. Materi kita adalah tentang local search and optimization dan juga tentang adversarial search ya. Nah, materinya sebenarnya cukup simpel ya, tapi ini mendalam ya, dan mungkin istilahnya cukup berat ya, tapi ini bermanfaat dan mungkin akan sedikit mengubah persepsi dari mata kuliah kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, saya mau mereview dulu beberapa teknik yang sudah kita pelajari, ya, teknik pencarian yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Kita sudah belajar mengenai uninformed search, ya, atau pencarian tanpa kita memiliki informasi. Ya, yang kedua, kita ada pencarian dengan informasi atau informed search. Nah, sekarang kita akan belajar di 3 dan 4 ya, pencarian dengan optimasi ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat kita akan belajar mengenai pencarian dengan informasi dari status lawan ya, atau adversarial search. Nah, kemudian yang kelima kita akan mungkin bahas minggu depan ya, pencarian dengan batasan kondisi atau constraint satisfaction problem. Nah, kalau di teknik 1 dan 2 yang kita pelajari sebelumnya, uninformed search dan informed search, teman-teman pasti masih ingat ya bahwa kita menggunakan jalur, betul ya, menggunakan path ya untuk mencari status solusi ya, dari initial stage ke goal stage ya. Kalau masih ingat, kita membuat tree gitu ya, kita membuat tree. Nah, dalam tree itu jalur atau path-nya itu sangat penting gitu ya. Nah, sedangkan di sini ya untuk teknik 3 yang pencarian dengan optimasi, local search and optimization, ini kita hanya membutuhkan state yang memenuhi kondisi final. Jadi kita tidak terlalu peduli dengan jalurnya gitu ya. Jadi kita tidak terlalu peduli dengan sequence-nya. State sebelum ini apa, state sebelumnya lagi apa, kita tidak terlalu peduli. Kita hanya peduli pada state yang ada, apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi final. Ya, jadi sehingga sangat akan berbeda. Nah, di pencarian dengan optimasi ini atau local search and optimization ini, kita hanya butuh state yang memenuhi kondisi final. Nah, misalnya sebagai contoh, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah melihat ada contoh yaitu problem untuk equine ya, yaitu seperti ini ya, equine. Jadi kita memiliki papan catur ya, yang kita memposisikan, kita memiliki 8 ratu ya, 8 ratu. 8 ratu ini ya, 8 ratu ini kita harapkan supaya dia tidak bisa saling menyerang. Nah, saya cek dulu. Untuk teman-teman yang suka viral dengan yang sekarang gitu ya, tahu ya di dalam catur bahwa ratu itu bisa bergerak secara vertikal ya, horizontal dan juga diagonal. Betul ya, baik diagonal ke kanan maupun diagonal ke kiri. Betul ya. Nah, itu adalah ratu. Nah, tugas kita di dalam equine ini itu adalah memilih lokasi dari 8 ratu yang kita tempatkan bagaimana supaya dia tidak bisa saling menyerang satu sama lain. Ya. Okay. Nah, solusinya dari equine itu, kalau yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah kita ingin memperoleh konfigurasi akhir dari 8 ratu tadi ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya kita meletakkan satu persatu, betul ya. Yang kita butuhkan hanya kondisi akhir ya, gitu ya. Jadi bagaimana kita memposisikan supaya 8 ratu tadi bisa tidak saling menyerang, gitu ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana tahapannya, tapi penting kondisi akhirnya. Ini adalah salah satu contoh yang sangat tepat untuk local search and optimization. Nah, ini berbeda dengan problem pada pencarian jarak terpendek ya, yang kita membutuhkan urutan jalur
betul ya, urutan jalur dari kota awal kemudian ke kota akhir, betul ya. Jadi ada jalur ya atau path-nya dari initial stage, kemudian state antara, kemudian sampai ke goal state atau terminal akhirnya. Nah, pada local search and optimization ini kita hanya akan memilih initial state, ya. Lalu kita akan mulai mencari solusi dari state yang terdekat. Nah, algoritmanya ada dua yang akan kita bahas di sini, ya, yang merupakan bagian dari local search and optimization. Yang pertama adalah hill climbing, ya, hill climbing, ya. Kemudian di hill climbing ini kita mendaki bukit ya, mendaki bukit ya. Nah, kemudian yang kedua adalah genetic algorithm. Ada banyak sebenarnya metode yang lain yang bisa kita gunakan, terutama yang mirip dengan genetic algorithm. Dan biasanya ini kita dengar dengan nama-nama hewan, gitu ya. Uncolony optimization, artificial bee colony, gitu ya. Mungkin kalian teman-teman pernah dengar, firefly algorithm, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh algoritma yang menggunakan local search. Ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, terutama untuk hill climbing dan genetic algorithm. Ya. Nah, pada hill climbing search ini, kita akan memilih state. Ya. Kan intinya kita bagaimana sih kita menentukan langkah apa yang akan kita tempuh, gitu ya. Langkah apa yang kita tempuh. Langkah kita kan ditentukan dari state, ya. Nah, state tadi, bagaimana kita memilihnya, itu adalah dari nilai objektifnya. Nah, sedangkan pada genetic algorithm, nah, kita memilih state-nya itu berdasarkan aturan seleksi alam. Nah, aturan seleksi alam, atau kita memiliki populasi, katakanlah, kemudian dari populasi tersebut, kita melakukan seleksi alam nanti di sana. Ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai genetic algorithm. Ya, kita akan belajar dulu mengenai hill climbing. Nah, algoritma hill climbing seperti ini ada di buku AIMA, sudah ada di buku AIMA. Ini juga mudah ya, mudah karena intinya adalah kita mengambil state yang terbaik, ya, terbaik pada saat itu, ya, terbaik pada saat itu. Jadi misalnya ya kita memperoleh sebuah problem gitu ya, harapannya kita akan menghasilkan solusi ya yang memberikan hasil yang maksimum gitu ya. Nah, kita akan memilih dari initial state ya, kita akan memilih initial state sebagai kondisi saat ini ya. Kemudian mengecek state-state yang lain gitu ya, alternatif action yang bisa kita ambil ya, neighbor itu kan alternatif action yang bisa kita ambil, ya. Yang mana yang akan memiliki nilai yang paling tinggi yang akan kita ambil, ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini, kita akan memilih nilai yang paling tinggi. Nah, nilai yang paling tinggi inilah yang akan kita ambil. Kita ambil untuk langkah selanjutnya, atau akan menjadi the next current state. Nah, sehingga dalam hill climbing ini kita juga sering menyebutnya sebagai greedy local search. Karena kita akan mengambil state terdekat atau mengambil langkah berikutnya yang akan terlihat baik pada saat itu. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa kita tidak mempedulikan ya jalur sampai kita di state yang saat ini. Ya, kalau di sebelum-sebelumnya kita melihat menggunakan tree gitu ya, di sini tidak. Ya, kita hanya melihat kemungkinan mana yang terbaik dari kondisi saat ini. Nah, bagaimana dalam melakukan hill climbing search ini? Yang pertama, tentu saja bagaimana cara menentukan initial state ya, initial state. Initial state ini umumnya bisa saja random yang kita peroleh, ya, random yang kita peroleh. Atau seringkali kita diberikan posisi pada state dengan nilai objektif yang terkecil, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan nanti kita memilih state mana yang terbaik? Ya. State mana yang terbaik kita tentukan dari nilai objektifnya atau fungsi objektifnya yang akan nanti kita hitung. Contohnya pada problem Equins tadi, ya, Equins tadi, posisi untuk initial state bisa saja random. Betul ya, bisa saja random ya. Jadi kita memiliki kotak catur, ya, kita memiliki kotak catur kosong, kemudian kita memiliki 8 ratu.
ya 8 ratu. Tidak peduli warnanya apa. 8 ratu tadi kita taruh pada papan catur, ya, secara random 8-nya pada secara random. Nah, ini adalah misalnya initial state-nya. Initial state-nya adalah random. Nah, untuk memecahkan problem Equine ini, kita akan menetapkan fungsi objektifnya, ya. Karena kunci kesuksesan dari Equine ini adalah jumlah antara bidak ratu tadi itu tidak bisa saling menyerang, ya, sehingga kita akan membuat sebuah fungsi objektif yang mirip mendekati itu. Nah, di sini misalnya kita contohnya membuat fungsi objektifnya adalah H, fungsi objektif H, sama seperti yang kemarin, ya. H adalah heuristik. Fungsi objektifnya H ini kita tentukan sebagai berapa jumlah pasangan bidak ratu yang dapat saling menyerang, gitu ya. Jadi kalau jumlah pasangan bidak ratu yang saling menyerang, ya, itu nanti kita tentukan sebagai objective function-nya, gitu ya, fungsi objektifnya. Nah, tujuan kita adalah meminimalkan, betul ya, minimalkan. Nah, ini contohnya. Ketika misalnya kita menaruh secara random 8 bidak ratu ini pada papan catur, ya, pada papan catur seperti ini, kita bisa melihat, ya, mana bidak ratu yang dapat saling menyerang. Nah, ini misalnya. Ini dia bisa menyerang ke horizontal, bisa juga ke vertikal, bisa juga ke diagonal. Ya, yang lain juga seperti itu. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa ratu di 1A, ya, dia bisa saling menyerang dengan ratu di 8H. Ya, 8H. Berarti H-nya ada 1 nih. Nah, sedangkan ratu yang lain nih, ratu di 4G tidak ada yang dia serang. Ratu di 3E tidak ada yang dia serang. Ratu di 2C juga tidak ada yang dia serang. Ratu di 5B tidak ada yang dia serang. Ratu di 6D juga tidak ada yang dia serang. Ratu di 7F juga tidak ada yang dia serang. Berarti hanya 1 di sini, ya. Oke. Nah, dari posisi tadi, ya, dari posisi tadi, gitu ya, kita bisa menghitung semua kemungkinan, ya, semua kemungkinan. Berarti kalau misalnya posisi di sini, nanti kita bisa menghitung, gitu ya, masing-masing. Ketika misalnya ini dipindahkan, ya, kita pindahkan, nanti nilainya ada berapa? Nilai H-nya, ya, nilai H-nya. Sebagai contoh, misalnya kita secara random, ya, memposisikan bidak caturnya seperti ini, ya, bidak caturnya seperti ini. Ratu-ratu diposisikan seperti ini, membentuk diagonal, ya, membentuk diagonal. Oke. Nah, jadi ada posisinya ada di 1E, ya, 1E, 2F, 3G, ya, kemudian 4D, kemudian 5E, kemudian 6F, 7G, dan 8F, ya. Nilai H-nya ada berapa kalau di sini, ya, nilai H-nya? Banyak sekali, ya, ternyata, ya. Nah, ini mulai dari 1E dengan 2F, ya, 1E dengan 2F. Nah, ini kan bisa saling menyerang. Betul, ya, 1E dan 2F, 1. Kemudian 1E dengan 3G. 1E dengan 3G. Ini juga bisa saling menyerang. Betul, ya? Nah, 2. Kemudian 1E dengan 5E. 1E dengan 5E. Ini juga bisa saling menyerang, ya. Kemudian 2F dengan 3G, dan seterusnya. Kita bisa menghitung di sini bahwa nilai H-nya ada 17. 17 pasangan yang bisa saling menyerang. Berarti nilai H-nya sekarang 17. Nah, sekarang kita bisa menghitung nilai H tadi jika salah satu ratunya itu kita pindah. Ya. Misal yang pertama nih, posisi dari 1E dirubah ke 1D, ya. Dari 1E kita rubah ke 1D. Ya, rubah 1E ke 1D. Nah, kita akan hitung lagi. Ya, kalau tadi itu posisinya 17 nilai H-nya, ketika kita ke 7D, kita bisa hitung nilainya berapa. Gitu, ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya hitungkan, nilainya adalah 15. Ya, 15. Ya.
Kemudian misal yang kedua, nah posisi 2F kita rubah ke 2E. 2F kita rubah ke 2E. Yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap. Nah, ketika 2F dirubah ke 2E dan yang lainnya tetap, ya, maka jumlah yang bisa saling menyerang itu ada 14. Gitu ya, jumlahnya ada 14. Ya. Nah, lalu kita bisa menghitung semua kemungkinan tadi. Ya, dengan hanya merubah satu bidak catur saja, yang lainnya tetap. Nah, dengan cara merubah itu, kita bisa memasukkan angka ke semua titik kemungkinan, ya, di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa dari semua nilai kemungkinan ini, ya, karena kita ingin meminimalkan, mana yang paling minimal? 12 ya, 12. Paling tinggi ada 18, paling rendah ada 12. Nah, 12 tadi itu ada, ya, hanya sama dengan 12 itu ada 8 pilihan. Ya, 8 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 posisi yang bisa kita pilih untuk mengurangi dari nilai H yang sekarang. Nilai yang sekarang ada 17, kita punya 8 opsi ya yang bisa kita tempuh untuk mengurangi menjadi terkecil untuk saat ini yaitu 12. Oke, nah kita bisa memilih salah satu, bebas. Nah kemudian karena kita aturannya adalah hill climbing gitu ya, menurunin bukit ya, setelah mendaki bukitnya kita menurunin bukitnya. Pada saat kita menuruni bukit tentu saja dari nilai objektifnya adalah turun ya, dari 17 ya. Kemudian kita berikutnya adalah terendah ada 12 ya. Maka pilihan step berikutnya harus lebih kecil dari sama dengan 12. Gitu ya, lebih kecil dari sama dengan 12. Jadi kalau tahap pertama tadi 17, tahap kedua kita ambil 12, maka tahap ketiga harus lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, sehingga sekarang posisinya, misalnya posisi sekarang kita memindahkan ya dari sini nih, dari sini kita pindahkan ke yang paling atas. Ya. Kita pindahkan ke paling atas, maka nilai H sekarang adalah 12. Ya, nilai H 12. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga berapa nilai jika posisi satu bidak catur kita rubah lagi nanti nilainya ya. Nah, terus begitu sampai kapan kita akan berhenti? Berhentinya adalah ketika nilai H-nya tidak berubah, ya, atau nilai H-nya sekarang ini sudah yang paling kecil, gitu ya. Nilai H-nya sekarang paling kecil. Ya, proses ini akan berhenti. Nah, itulah apa yang disebut sebagai metode hill climbing. Jadi kita tidak peduli lagi posisi yang sebelumnya, kita hanya peduli pada posisi saat ini, ya, posisi saat ini dan bagaimana cara untuk meraih posisi final, ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan hill climbing ini, ya, kekurangan hill climbing ini adalah kalau misalnya tadi kita posisi kita itu ada di hanya sama dengan 17, ya, hanya kita sama dengan 17. Kemudian kita bisa turun sampai ke hanya sama dengan 12, katakanlah, ya. Kemudian kita mungkin bisa turun lagi, dan turun lagi. Ya, turun lagi. Nah, katakanlah let's say kita ada di posisi hanya sama dengan 10. Ya, hanya sama dengan 10. Nah, ini adalah nilai yang optima. Ya, optima itu adalah nilai yang paling optimal untuk saat ini, ya. Karena tidak ada lagi yang lebih kecil dari itu, ya. Jadi nilai yang lokal optima, ya, lokal optima. Lokal optima ini tergantung kondisinya, bisa disebut sebagai lokal minima, yaitu meminimalkan nilainya atau memaksimalkan, itu juga bisa, ya, ini lokal minima. Nah, misalnya dia ada di posisi seperti ini. Nah, ini kan karena kita tadi ada di posisi awalnya ada di sini, betul ya, ada di posisi awalnya misalnya seperti ini. Jadi posisi awal sangat menentukan. Ketika kita posisi awalnya seperti ini, gitu ya, nah mungkin kita hanya akan terjebak pada posisi di mana kita akan terjebak pada nilai minimal yang palsu, ya, yang disebut sebagai lokal. Ya. Padahal kalau misalnya kita memulainya dari initial state yang berbeda, kita bisa memperoleh nilai
yang lebih kecil gitu ya. Nah, misalnya kalau di sini gitu ya, di sini nanti mungkin kita mungkin akan berhenti di tidak terlalu banyak gitu ya. Padahal kita tahu ya posisi yang terbaik gitu ya, terbaik itu sebenarnya dia saling berjauhan. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai kondisi sebagai lokal optima. Lokal optima atau disebut juga bisa lokal minima atau lokal maksima tergantung situasinya, lokal optima. Nah, sehingga kita seolah-olah tidak ada pilihan yang lain ya. Karena kita sudah menemukan nilai terkecil ya, nilai terkecil dibandingkan dengan pilihan yang ada ya. Sehingga pilihan yang adanya ketika kita sudah mentok ya, tadi sudah berhenti, nilai H pilihan yang lain itu sudah lebih besar atau sama dengan nilai H yang sekarang. Namun jika state yang terpilih sebelumnya itu adalah state yang lain, maka kemungkinannya juga berbeda gitu ya. Contohnya misalnya ini, kita punya 8 alternatif gitu ya, 8 alternatif. 8 alternatif ke sini, 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 dan sini. Pada saat ini itu nilainya sama. Ya. Tapi hasil akhirnya bisa jadi sangat berbeda. Ya, bisa jadi sangat berbeda. Sehingga ketika kita memilih salah satu gitu ya, kita memilih di sini, bisa jadi kita nanti terjebak ke lokal optima tadi ya, atau lokal minima ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk menghindari lokal optima tadi atau lokal minima, atau yang kalau di pada posisi yang lain mungkin kita sebutnya sebagai lokal maksima ya, kalau memang tugasnya kita adalah mencari yang maksimum. Nah, kita akan memilih dari state dari neighbor yang kita hitung dari nilai H plus 1. Jadi kita ngitungnya itu bukan hanya dari posisi saat ini, tapi dari posisi berikutnya. Ya. Sehingga kita menghitung nilai H yang untuk sekarang ya, dari neighbor yang sekarang ya, dan H jika kita sudah mengambil langkah di neighbor tadi ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau di sini kita menghitung nilai H-nya ya, kita menghitung nilai H-nya itu hanya dari posisi saat ini, tapi kita bisa juga menghitungnya dari menambahkan ya. Ketika misalnya kita mengambil posisi di sini di yang paling atas ini di 2A gitu ya, dia akan menjadi nilai berapa gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita mengambil ke 2C, dia setelah 12 dia akan berubah jadi berapa gitu ya, yang lainnya ada berubah jadi berapa. Nah, tentunya masing-masing 8 pilihan ini walaupun sama-sama 12 akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Nah, ini juga salah satu cara untuk melihat bagaimana kita memilih dari banyak pilihan yang nilainya sama. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari hill climbing, ya, yaitu terjebak pada lokal optima, dan tapi kita juga memiliki cara bagaimana untuk menghindarinya. Nah, kemudian ada contoh lain misalnya. Contoh lainnya adalah kita ingin mencari untuk jalur gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk jalur, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, saya akan beritahu. Misalnya kita akan memasang sebuah poster lomba misalnya lomba gemastik gitu ya. Lomba gemastik. Nah, ini misalnya contohnya adalah lomba gemastik gitu ya di salah satu universitas, misalnya di ITS gitu ya. Nah, dia akan dipasang di beberapa tempat ya. Kita akan memasang di 5 tempat, di jurusan matematika, jurusan komputer atau C, kemudian di warung ya W, kemudian teknik elektro atau E, kemudian di statistika. Nanti kita simbolkan. Nah, di mana jarak untuk antar lokasi tadi itu terlihat di sini. Ya, jarak dari matematika ke teknik komputer itu 0,9 km, jarak dari matematika ke warung itu 0,6 km, jarak dari matematika ke elektro 0,8 km, dan seterusnya. Ya, sehingga pada diagonalnya nilainya adalah 0. Gitu ya. Nah, tugas kita adalah mau mencari jalur pemasangan dengan jarak yang terpendek. Ya. Nah, nilai H-nya atau nilai heuristik atau nilai objektifnya, fungsi objektifnya yang kita gunakan adalah total jarak. Ya, karena kita ingin meminimalkan jaraknya.
Ya. Contohnya, nah kita memilih secara random, ya, kan boleh ya memilih secara random. Pada saat kita memilih secara random, kita memilih dari matematika, kemudian ke elektro, kemudian ke komputer, ya, terus kemudian kita ke statistika, baru kita ke waru, gitu ya, pemasangannya. Ya. Nah kemudian kita hitung nilainya, ya, nilai jaraknya, jaraknya adalah 0,8 ditambah 1,5 tambah 1,3 tambah 0,3, hasilnya adalah 3,9. Ya, ini berarti nilai H untuk saat ini dengan nilai random ini adalah 3,9. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tetangganya, sama seperti di sini. Kita akan mencari nilai tetangganya. Tetangga itu artinya alternatif yang lain. Ya, alternatif yang lain setelah ini apa? Ya, yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di dalam proses rangkaian seperti ini, yang bisa kita gunakan untuk mengenerate tetangganya adalah dengan melakukan proses swapping. Ya, proses swapping. Jadi kita bisa juga membandingkan dengan bagaimana kalau misalnya beberapa posisinya kita tukar, gitu ya. Nah, proses swapping ini kita lakukan dengan merubah atau swap di dua lokasi, ya, dua lokasi. Jadi MECSW ini, ya, kita bisa merubahnya menjadi EMCSW, gitu ya. Jadi yang M sama E-nya ditukar, CSW-nya tetap, gitu ya. Atau nah ini bisa kita juga menjadi SECMW, ya. Nah, ini jadi seperti ini. Dan yang lainnya. Nah, kemudian kita hitung nilai jaraknya, nilai H-nya. Nah, ya di sini. Dan di sini hill climbing akan memilih yang paling kecil, ya. Ya, kalau tadi posisi kita sekarang itu nilainya adalah 3,9. Nah, kita lihat alternatif yang lainnya, ya, setelah kita lakukan swapping di dua lokasi, gitu ya, kita akan memilih yang lebih kecil. Paling kecil di sini adalah 2,6, ya. Jadi setelah kita posisi di random awalnya seperti ini, kita akan memilih ke MEWSC yang nilainya 2,6. Oke, nah kemudian posisi sekarang berarti kita ada di posisi ini, MEWSC. Nah, kita lihat ada alternatif lain nggak yang lebih bagus dari ini. Nah, kita lakukan swapping lagi. Nah, di swapping lagi itu tujuannya adalah kita mengenerate alternatif berikutnya. Caranya adalah dengan melakukan swapping pada dua lokasi, ya, dengan dua lokasi. Nah, proses swapping kita lakukan satu kali lagi, ya, atau beberapa kali lagi, ya. Nah, ternyata sebenarnya cukup dengan satu kali lagi kita sudah memperoleh solusi yang optimal, yaitu hasilnya adalah SEWMC dengan nilai 1,9, ya. Ya. SEWMC, ya. Berarti nilainya ini 1,9. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kita terapkan pada problem yang Romania yang sebelumnya, ya. Ya. Jadi kita ingin mencari jalur terpendek, ya, dari Arad ke Bukares, ya. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan lagi di sini bahwa dengan local search ini kita tidak akan menyusun tree, ya, tidak akan menyusun tree. Jadi kita hanya akan peduli pada kondisi yang dibutuhkan saja dengan teknik pencarian ini. Nah, teman-teman bisa coba yang di aplikasi yang disediakan di AIMA, ya, di aplikasi yang disediakan di AIMA itu, ya. Jadi dengan aplikasi yang berbasis Java tadi, ya, kita bisa memilih problemnya dari problem yang untuk Romania ini, ya, dari Arad ke Bukares dengan menggunakan metode hill climbing, gitu ya, metode hill climbing. Nah, dari Arad kita akan memilih ke Sibiu, ya, dari Arad kita memilih ke Sibiu. Nah, kemudian dari Sibiu kita memilih ke Fagaras, ya, dari Fagaras kita memilih ke Bukares, ya. Nah, ini. Jadi tahapannya sama, kita menghitung jarak, hanya saja kita tidak menyusun tree, ya, kita tidak menyusun tree. Kita hanya menghitung per tetangga, ya. Oke.
Jadi kita ada memilih empat kota yang akan kita singgahi. Nah, sekarang kita bisa membandingkan untuk problem yang sama, bagaimana hasil dari pencarian kita sampai saat ini ya. Kalau di awal gitu ya, di pencarian yang tanpa informasi, dulu kita belajar uninformed search ya, untuk kasus Romania ini dengan menggunakan DFS ya, kita membutuhkan 10 nodes. Ya, kita membutuhkan 10 kota. Ya, kita membutuhkan 10 kota dengan nilainya adalah 733 km ya. Path cost-nya itu 733 km. Ya, ini dengan menggunakan 10 kota, 10 nodes. Dan dengan menggunakan BFS kita menemukan 5 nodes ya. Ini 5 nodes ya. Kita menemukan 5 nodes dengan path cost-nya adalah 450 ya. Kemudian dengan menggunakan UCS ya, kita melalui 12 node ya. Nah, coba pada saat kita di pertemuan-pertemuan yang awal ya, dengan menggunakan UCS kita memperoleh 12 node, 12 kota gitu ya. Karena jaraknya diabaikan ya. Dengan nilai path cost-nya adalah 418 km gitu ya, tapi 12 node. Nah, dengan informed search ya, di pertemuan sebelumnya dengan greedy best first search ya, kita memperoleh ini harusnya 4 nodes ya, harusnya 4 kota. Kita memperoleh 4 kota dengan nilai path cost-nya adalah 450 km. Ya, jaraknya 450 km untuk 4 kota, lewat 4 kota. Dengan E-star kita memperoleh 5 nodes, mengunjungi 5 kota ya. Tapi path cost-nya lebih rendah, 418 km ya. Kalau teman-teman ingat ya, yang E-star kita kemarin dari Arad ke Sibiu ya, justru mengambil ke Riniku Visea, kemudian ke Pitești ya, baru ke Bukares. Jadi tidak lewat Făgăraș. Ya, kalau kita menggunakan E-star ya yang kemarin. Ya, jadi kita mendapat 5 nodes. Nah, pencarian dengan hill climbing ini kita memperoleh 4 nodes atau 4 kota dengan jaraknya total adalah 450 km. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa rekomendasinya Astar ini memberikan hasil yang paling bagus ya, 418 km dengan 5 kota. Ya, 5 kota. Nah, sedangkan pencarian kita dengan local search ini ya, dengan hill climbing ini memberikan hasil yang sudah mendekati dari E-star ya, E-star, mendekati dari E-star. Jadi, walaupun tidak sebagus E-star. Ya, itu tadi yang pertama. Jadi ada beberapa kelemahan ya dalam metode greedy local search tadi ya. Nah, sekarang kita yang hill climbing tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai algoritma genetika. Kalau tadi di hill climbing search ya, kita menentukan memilih state berikutnya itu berdasarkan dari nilai objektifnya, nilai H-nya ya, nilai H-nya saja. Nah, sedangkan di algoritma genetika, kita akan menentukannya berdasarkan fungsi seleksi alam. Nah, metode seleksi alam yang kita akan terapkan pada sekumpulan state yang tersedia. Ya. Jadi pada GA ini, kita akan menginisialisasi state yang diambil dari populasi. Ya. Populasi adalah sekumpulan jumlah n state. Lalu kandidat state-nya berikutnya adalah populasi baru. Ya, populasi baru. Jadi kandidat state-nya itu adalah populasi baru yang merupakan kombinasi dari state yang ada sekarang. Ya. Tidak ada. Jadi kita akan membuat yang baru, state yang baru. Kemudian dari pemilihan state itu akan kita pilih berdasarkan nilai tertinggi untuk perhitungan fitness function. Nah, fitness function ini mungkin sedikit yang baru ya. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dalam algoritma genetika ini. Yang pertama, kita akan melakukan encoding, ya. Kita akan mengkodekan masing-masing state-nya, masing-masing state. Nah, istilah yang kita gunakan di dalam algoritma genetika, masing-masing state itu ini mengikuti dari mekanisme seleksi alam di dunia nyata, di mana terdapat mutasi, ya, mutasi dari kromosom-kromosom gitu ya, sehingga
generasi atau makhluk hidup yang baru itu akan mana yang bertahan hidup, ya, mana yang bertahan hidup dan kemudian mana yang akan survive, dia ditentukan dari seleksi alam, mana yang paling tahan terhadap segala bencana yang ada di alam, gitu ya, sehingga kita akan mengidentifikasinya dengan fitness function. Nah, bagaimana memperoleh individu yang unggul, ya, memperoleh individu yang unggul adalah dari persilangan, gitu ya, kemudian dari mutasinya, terus kemudian dari persilangan dan mutasi, ya, dan itu diperoleh dari kromosomnya, ya, kromosomnya. Nah, di dalam algoritma genetika ini, setiap state itu kita sebut sebagai kromosom, ya. Lalu untuk proses inisialisasi untuk pembentukan state-nya, kita sebut sebagai penyusunan kromosom. Ya. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi dari masing-masing state tadi dengan menggunakan fitness function. Ya, ini mirip dengan objective function yang kita gunakan di hill climbing. Ya. Kemudian karena, nah ini berbeda dan lebih advance daripada yang hill climbing. Pada algoritma genetika ini, kita akan membuat kandidat-kandidat yang baru, yang tidak ada, yang saat ini tidak ada. Jadi kita akan membuat kandidat-kandidat yang baru. Nah, ini berbeda dengan apa yang ada di hill climbing, ya, yang menyulitkan untuk kita membuat kandidat-kandidat yang baru. Di algoritma genetika kita bisa membuat kandidat-kandidat baru. Dengan cara apa? Dengan cara mengawinkan dari beberapa state yang ada. Ya, state yang ada kita kombinasikan atau kita kawinkan, gitu ya. Itu kita sebut sebagai parent, ya, sebagai induknya. Ya, kita kawinkan, kemudian kita akan memperoleh kandidat yang baru yang merupakan hasil kombinasi. Yang ini disebut sebagai anaknya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengenerate alternatif kandidat yang baru selain dengan menggunakan persilangan, ya, persilangan dengan antar induk tadi, antar state yang ada sekarang, kita juga melakukan operasi genetika secara randomized, secara random, untuk menghasilkan sebut sebagai mutasi. Ya, ini untuk mencontoh ada mekanisme mutasi di alam. Ya. Nah, seperti ini mekanismenya algoritma genetika. Nah, mungkin agak sedikit rumit, tapi sebenarnya ini mudah, ya, sebenarnya mudah. Kita akan memasukkan populasi, ya, populasi ini adalah kumpulan state yang ada untuk saat ini, ya, kumpulan state yang ada saat ini. Kemudian fitness function ini adalah bagaimana kita mengevaluasi state mana yang paling bagus, ya, state mana yang paling bagus. Nah, di dalamnya nanti kita akan ada beberapa tahapan yang mencakup ada proses mutasi, kemudian ada proses persilangan, dan seterusnya, sampai kita memperoleh nilai state yang terbaik. Nah, ini penting sekali bahwa nilai state yang akan kita pilih itu tidak hanya dari apa yang kita masukkan, ya, apa yang kita masukkan, apa yang ada, kita pilih yang terbaik. Seperti di hill climbing tadi, hanya yang tersedia, kita evaluasi, kita pilih yang terbaik. Nah, di algoritma genetika tidak. Jadi kita mungkin saja akan memilih state yang sebenarnya tidak dimasukkan, gitu ya. Jadi ini ada sisi cerdasnya di sana. Jadi tidak hanya yang sudah kita masukkan ke dalam algoritma ini. Nah, caranya adalah dengan melakukan persilangan antar beberapa state yang sekarang. Nah, mekanismenya bagaimana di dalam codingnya? Sebenarnya kita hanya mengambil substring, ya, mengambil elemen dari salah satu state, kemudian kita gabungkan dengan elemen atau substring dari state yang lain, ya. Jadi kita ambil separuh dari salah satu kandidat, kemudian separuh lagi dari kandidat yang lain, kita gabungkan, kita menjadi kandidat yang baru. Nah, ini seperti kita mengkawin silangkan, ya. Jadi ada ayah, kemudian ibu, kemudian ada anaknya. Anaknya itu mengambil dari separuh dari kromosom ayahnya, separuh dari kromosom ibunya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang di dalam algoritma genetika ini, representasi dari state menjadi kromosom ini ada beberapa, ya. Beberapa tergantung dari problem apa yang akan kita selesaikan.
Kalau misalnya dalam problem yang tadi, yang sering kita gunakan, yaitu problem untuk pencarian rute jalan, contohnya adalah di Romania tadi, yang seperti itu kita sering menyebutnya sebagai traveling salesman problem, ya, TSP. Jadi kita memilih kota-kota yang mana akan kita kunjungi, yang paling dekat, gitu ya. Nah, hal seperti ini, maka satu state itu akan dikodekan, ya, akan disimbolkan sebagai urutan rute. Ya. Kalau misalnya katakanlah kita mau mencari rute jalan, ya, tadi katakanlah misalnya dari Arab ke Bukares, gitu ya, untuk beberapa kota yang ada, nah kita akan memasukkannya sebagai urutan rute dari 4 kota tadi, misalnya 1, kedua, ketiga, keempat, kemudian diakhiri lagi ke satu. Nah ini berarti kunjungannya dari kota 1 ya ke kota 2, ke kota 3, kemudian ke kota 4. Nah ditutupnya dengan kota di awal tadi. Hal seperti ini kita menyebutnya sebagai permutation encoding. Permutation encoding artinya adalah sebenarnya dari semua kota yang mungkin itu hanya kita permutasikan saja, ya. Kita permutasikan saja. Jadi 1 ini bisa jadi 2, 2 bisa jadi 3, 3 bisa jadi 4, ya. 4 juga bisa menjadi 1 dan seterusnya. Jadi kita hanya melakukan permutasi pada alternatif kota-kota yang kita kunjungi. Yang kedua adalah kita melakukan apa yang dinamakan value encoding atau mengkodekan bukan berdasarkan dari nilai state-nya, ya, tapi dari koefisien dalam sebuah persamaan misalnya. Nah, jadi kalau tadi manfaat dari permutation encoding itu sering kita gunakan untuk menyelesaikan rute jalan, ya. Nah, dari value encoding ini kita sering menggunakannya untuk memecahkan sebuah persamaan, gitu ya. Nah, misalnya kita sudah memiliki persamaan yang terdiri dari dengan 6 koefisien seperti ini, ya, Y sama dengan AX pangkat 5, tambah BX pangkat 4, tambah CX pangkat 3, tambah DX kuadrat, tambah EX, tambah F, ya. Kemudian cara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan membuat permisalan dari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D, E, dan F. Sehingga kita memiliki satu set. Nah, set alternatif set ini yang kita sebut sebagai alternatif solusinya atau state-nya. State-nya, kalau di sini kita mengistilahkan sebagai kromosom, ya. Misalnya, salah satu alternatif solusinya adalah sebuah kromosom ini 000235. Berarti artinya di sini sebenarnya kita ingin menyelesaikan permasalahan ini ya, permasalahan persamaan ini dengan memberikan nilai 0 kepada A, kemudian nilai 0 kepada B, 0 kepada C, 2 kepada D, 3 kepada E, dan 5 kepada F. Ya, jadi kita ingin menyelesaikan persamaan ini menjadi ini. Gitu ya, kita menawarkan solusi ini. Nah, solusi seperti ini, ya, state seperti ini, kita representasikan menjadi array seperti ini, 0, 0, 0, 2, 3, dan 5. Nah, seperti ini yang kita sebut sebagai value encoding. Nah, ini berbeda dengan yang tadi permutation encoding. Ya. Nah, berikutnya adalah binary encoding. Nah, di binary encoding ini misalnya pada problem di mana kita hanya ada 2 pilihan untuk di masing-masing tahapan, ya. Sehingga nanti kita akan menyimbolkannya hanya menjadi 1 dan 0. Misalnya pada problem knapsack. Kalau misalnya teman-teman masih ingat di algoritma pemrograman, ya, di knapsack problem, ya. Jadi seseorang memiliki ransel, ya, memiliki ransel dan dia akan bepergian, ya. Bagaimana dia ingin memasukkan barang-barang yang dia perlukan ke dalam ransel tersebut? Karena ransel tersebut kapasitasnya terbatas, ya. Bagaimana dia memasukkan barang-barang yang ada, ya, yang nilainya berbeda-beda, ya, sehingga muat, gitu ya. Yang kita ingin memaksimalkan. Ya. Misalnya kita memiliki 4 benda.
empat benda A, B, C, dan D. Yang keempatnya ini akan kita masukkan ke dalam tas kita. Ya. Benda pertama, benda A, itu beratnya 3 kg, ya, harganya 6.000. Ya, kemudian benda B itu beratnya 2 kg, harganya 5.000. Benda C beratnya 5 kg, harganya 9.000. Benda D harganya beratnya 4 kg, harganya 8.000. Nah, dari sini kita akan memilih ya mana yang akan kita bawa, gitu ya, mana yang akan kita bawa. Misalnya kita mengetahui bahwa kita memiliki kapasitas yang terbatas, gitu ya. Kapasitasnya misalnya 7 kg, gitu ya. Misalnya kapasitasnya 7 kg. Nah, mana yang akan kita bawa? Nah, seperti ini kita bisa mengkodekan alternatif solusi yang kita berikan dengan melakukan binary encoding, ya. Jadi dari A, B, C, D, ya, kita akan mengkodekan sebagai 0, 1, 0, 1. Artinya 0 untuk A, 1 untuk B, 0 untuk C, 1 untuk D. Berarti artinya kita hanya akan membawa benda B dan benda D. Ya. Nah, ini akan kita masukkan sebagai pengkodean untuk state yang kita ambil. Ini yang akan kita masukkan, teman-teman, ke dalam sini, population. Jadi population ini isinya adalah array yang isinya adalah masing-masing state. Nah, masing-masing state yang sudah dikodekan. Baik berupa kodenya berupa permutasi, ataukah value, ataukah binary ya. Nah, kemudian ini contoh bagaimana kita memecahkan sebuah problem tadi, ya, problem pemecahan tadi dengan menggunakan algoritma genetika. Ya. Nah, pencarian ini misalnya tadi ya, Y sama dengan X pangkat 5 plus BX pangkat 4 plus CX pangkat 3 dan seterusnya ini, ya, menjadi kromosom ini, ya, menjadi alternatif solusinya seperti ini, ya. Ya, misalnya kita ingin mengoptimalkan nilai fungsinya, gitu ya. Nah, kita berarti harus mengevaluasi, ya. Kita bisa saja memasukkannya 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua, betul ya. Bisa juga kita 10, 10, 10, 10 semua, betul ya. Berarti harus ada ukuran tertentu yang kita gunakan untuk mengevaluasinya. Nah, evaluasinya kalau di dalam algoritma genetika kita menggunakan fitness function. Ya. Nah, dalam fitness function ini kita bisa menentukan sebuah fitness function yang tepat untuk di sini. Contohnya di sini kita akan menggunakan sum square error, ya, sum square error untuk semua x, ya, semua x. Sehingga ini adalah nilai prediksi kita, ya. Y aksen ini adalah nilai prediksi kita yang kita kita masukkan, ya, kita masukkan ini nilai yang kita pilih, gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya, gitu ya. Nilai sebenarnya berapa? Ya, karena kita tidak tahu nih A, B, C, D, E-nya berapa, tapi kita tahu nilai Y-nya. Nah, kita tahu nilai Y-nya. Nah, sekarang kita mau menebak nilai A, B, C, D, E, F-nya. Nah, dengan kita memasukkan ini, berapa nilai Y yang kita prediksi? Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai Y yang sebenarnya. Nah, apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan root mean square error, RMSI, atau misalnya SSI, ya, untuk nilai semua X. Mana yang akan kita pilih? Nah, kalau misalnya kita kembali ke mata kuliah di statistik, ya. Nah, antara prediksi dengan nilai yang sesungguhnya, kita harusnya semirip mungkin, ya, sehingga kita akan memilih root mean square error yang terkecil, gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita tidak menggunakan RMSI, tapi kita menggunakannya sum square error atau SSE, ya, maka kita akan memilih yang paling besar, ya, karena nilai jumlah yang semakin besar, kita akan memilih yang paling kecil, ya. Karena kalau misalnya nilai RMSI-nya itu besar, berarti ada perbedaan RMSI atau SSI-nya besar, berarti ada perbedaan antara nilai yang kita prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Berarti pilihan kromosom atau pilihan state yang kita pilih tadi tidak tepat. Ya. Nah, ini berikutnya. Ini adalah contoh, misalnya kita mencoba untuk 000235, ya, kemudian 000236. Kita memperoleh nilai SSE-nya yang pertama adalah 13, ya. Kemudian untuk solusi yang ini kita memperoleh nilai SSE-nya adalah 5, ya. Nah, sehingga kita
kita sudah punya data yang sebetulnya gitu ya, nilai X-nya 1, kemudian nilai Y-nya 12. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya 22. Nah, kita bandingkan antara prediksi kita ya, prediksi kita Y-nya dengan sebenarnya. Kalau di yang pertama tadi, nilai Y prediksi kita adalah 10 untuk X-nya sama dengan 1, berarti prediksi kita 1,10, kenyataannya adalah 1,12. Kemudian yang kedua adalah jika X-nya 2, Y aksennya adalah 19, berarti 2,19. Dibandingkan dengan nilai sebenarnya adalah 2,22. Nah, 1,10 dibandingkan dengan 1,12, bandingkan lagi dengan ini 1,11. Ya, ternyata ya ini SSC-nya paling kecil, ya, paling lebih kecil, ya. Sehingga yang kedua ini bisa kita pilih untuk saat ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi simple ya teman-teman semuanya, bagaimana cara kita tadi melakukan untuk algoritma genetika, ya, algoritma genetika. Kita akan membuat sebuah katakanlah contohnya kita akan membuat sebuah populasi yang berisi dari 100 kromosom secara random, gitu ya. Kromosom di sini adalah alternatif solusi, gitu ya, alternatif solusi yang secara random ada, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam proses algoritma genetika tadi, gitu ya, sampai dia bisa mengenerate beberapa alternatif solusi yang lain, baik dari persilangan maupun dari mutasi. Nah, kita akan mengulang prosesnya sampai beberapa kali, misalnya sampai 500 kali, gitu ya. Kemudian kita akan memilih nilai kromosom yang kita ambil, gitu ya, berdasarkan dari fitness function-nya. Nah, fitness function-nya adalah SSE misalnya atau RMSI misalnya. Nah, kita akan pilih yang terkecil, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil 10 kromosom yang terkecil. Nah, dari 10 kromosom yang terkecil ini, kita bisa membuat kromosom yang baru. Kromosom yang baru dengan beberapa aturan. Misalnya, satu angka secara random dari 6 angka tadi, itu akan diacak, gitu ya. Jadi, kita pilihannya sudah punya 10 alternatif, gitu ya. Kita akan membuat satu mutasi, ya. Mutasinya adalah salah satu kita rubah secara acak, gitu ya. Nah, atau tadi kita kita kawin silangkan, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan memperoleh evaluasi lagi. Nah, di sini sangat menarik bahwa walaupun kita memasukkan 100 kromosom di sini, sebenarnya kita bisa mengenerate kromosom atau alternatif solusi yang lain yang di luar 100 tadi. Nah, ini menarik, ya, untuk di algoritma genetika. Nah, kemudian metode seleksinya apa dong? Jadi, kalau tadi kita menggunakan SSE, gitu ya, sum of square error atau RMSI, root mean square error. Nah, metode seleksi bisa banyak sekali, ya, bisa banyak sekali. Ada bisa menggunakan roulette wheel, kemudian stochastic sampling, Boltzmann selection, dan sebagainya. Ini pilihan, tapi kita bisa memilih salah satu. Tidak ada yang terbaik, kita bisa memilih salah satu. Oke, nah kemudian sedikit lebih dalam dari apa yang ada di algoritma genetika. Tadi sudah saya singgung ya, bagaimana kita menghasilkan alternatif solusi yang baru, ya, individu yang baru, alternatif solusi yang baru. Caranya adalah dengan melakukan kawin silang atau crossover. Crossover ini kita memiliki orang tua, gitu ya, orang tuanya misalnya ayah dan ibunya, nilainya adalah 1000111, gitu ya. Kemudian ibunya misalnya 111111000, gitu ya. Nah, anaknya akan mendapatkan separuh dari ibunya, separuh dari ayahnya. Maka anak yang pertama mungkin bisa akan memperoleh seperti ini, ya. Ini 100 kemudian 1000-nya kita gabung. Anak yang kedua memperoleh dari 111 dengan 0111. Ya, kemungkinannya ada banyak, betul ya? Kemungkinannya ada banyak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan proses mutasi yang tadi ya. Nah, misalnya dengan mengubah secara random salah satu saja. Nah, salah satu saja. Ini berarti kita akan mengenerate individu yang baru, mengenerate alternatif solusi yang baru. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita melakukan mekanisme tadi ya, mekanisme kawin silang atau crossover tadi, kemudian mekanisme mutasi ya. Kalau di dalam mutasi tadi ya, dalam mutasi saya bilang tadi kita buat secara random ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya bisa hanya dengan uniform
random, atau bisa juga dari mengambil distribusi, ya distribusi Gaussian, atau cukup dengan di flip, gitu ya, dari 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, dan seterusnya, ya, atau ngambil dari batasnya, kita kasih batas, jadi tidak boleh asal dirubah, tapi hanya dengan range tertentu, bisa juga. Kemudian untuk kawin silangnya, apakah kawin silangnya itu harus gitu ya, harus separuh-separuh atau berapa bagian gitu ya, 1 point, 2 point ya, atau yang lain gitu ya. Atau kita melakukan apa namanya, perhitungan aritmatika gitu ya. Jadi bukan dipecah, di split kemudian digabung, tapi kita dengan jumlahkan gitu ya, jumlahkan secara binary. Atau bisa juga dilakukan perkalian secara binary, dilakukan pengurangan secara binary. Nah, itu metode-metode aritmetika. Ada banyak ya. Inti dari kita melakukan crossover dan mutasi di sini pada algoritma genetika adalah kita melakukan generate. Kita mengenerate alternatif solusi yang saat ini belum ada. Yang bisa jadi alternatif solusi yang tadi itu lebih baik daripada alternatif solusi yang sekarang ada. Nah, ini mudah-mudahan dipahami. Nah, jadi ada beberapa parameter penting ya dalam algoritma genetika tadi ya. Berapa kemungkinan sebuah elemen tadi atau elemen dari kromosom tadi bisa bermutasi? Probabilitas untuk terjadi kawin silangnya. Kemudian berapa ukuran dari populasi atau apa namanya alternatif solusi yang saat ini ada? Ya, ini contohnya. Oke, sampai saat ini kita sudah belajar mengenai local search ya. Hill climbing, kemudian algoritma genetika. Nah, berikutnya adalah pencarian dengan kita melihat status dari lawan atau adversarial search. Nah, kalau tadi kita belajar uninformed search, informed search, dan local search, semuanya tidak ada yang memperhitungkan bagaimana lawan main kita itu mengambil langkah apa. Misalnya dalam catur yang sekarang ini sedang viral, ya. Dari metode-metode tadi tidak ada yang peduli bagaimana lawan mengambil langkah. Nah, sekarang di adversarial search kita harus memperhitungkan, apa langkah yang diambil oleh lawan, gitu ya. Dan ini merupakan contoh problem yang sering kita temukan dalam permainan game. Misalnya orang melawan bot atau komputer pada permainan catur. Jadi kita harus tahu apa yang akan diambil langkah oleh komputer. Jadi tidak hanya tergantung pada diri kita sendiri. Kemudian di sini kita akan belajar 2 algoritma ya. Satu adalah algoritma minimax, yang kedua adalah alpha beta. Jadi dalam adversarial search ini ada 2 algoritma yang sangat populer ya. Oke, di dalam adversarial search ya, ada beberapa terminologi yang perlu kita perhatikan, dan ini sebenarnya sedikit mirip dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Kalau di adversarial search ya, sebenarnya kita bisa mengkombinasikan ya keseluruhan metode pencarian yang terdahulu hanya saja dengan menambahkan informasi dari lawan. Ya, jadi di sini kita boleh menggunakan tree, boleh tidak. Ya, kalau menggunakan tree berarti kita menggunakan yang inform dan inform, betul ya. Kalau tidak menggunakan tree, kita menggunakan yang lokal. Ya, nah, oke. Nah, jadi di adversarial search ini kita harus tahu nih apa namanya, katakanlah tadi dalam misalnya permainan catur gitu ya, initial state-nya ini sama ya di semua apa namanya, semua pencarian kita harus tahu initial state-nya. Contohnya kalau dalam permainan catur adalah posisi board-nya dan pemainnya. Kemudian successor function-nya ya. Successor function ini artinya adalah semua kemungkinan langkah dari pemain. Ini harusnya langkah ya. Semua kemungkinan langkah dari pemain ya. Jadi alternatif langkah yang ada ya. Setelah ini apa? Nah, kemudian terminal test atau apa sih kriteria dari game tersebut berakhir ya. Kemudian utility function. Utility function ini mirip dengan fitness function ya, mirip dengan objective function ya. Prinsipnya sama, yaitu kita ingin memberikan nilai pada masing-masing state, mana nanti state yang akan kita pilih ya. Kemudian game tree. Nah, game tree ini adalah dari kemungkinan langkah pemain yang sebelumnya, berdasarkan langkah sebelumnya. Nah, jadi berbeda lagi dengan yang tadi kita di lokal. Kalau kita tidak pada lokal, kita tidak perlu memperhatikan tree atau langkah-langkah sebelumnya. Nah, di adversarial ini kita bisa memperhitungkannya.
contoh pada game tic-tac-toe, ya, pada game tic-tac-toe di sini. Tic-tac-toe ini posisi awalnya seperti ini, gitu ya. Nah, kita punya dua pemain, gitu ya. Pemain yang pertama silang, kemudian pemain yang kedua dengan bulat, gitu ya. Tugasnya adalah membuat garis, ya. Boleh garisnya vertikal atau horizontal atau diagonal, yang mana saja. Dan yang pertama kali membuat garis, dia yang menang. Betul ya? Jadi kita berusaha menghalangi teman kita atau lawan kita untuk membuat garis. Gitu ya. Nah, kita bisa merepresentasikannya dalam array. Gitu ya, array. Jadi ini posisi kosong seperti ini, ya, kosong seperti ini, kita berikan koordinat. Koordinatnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor dari selnya, ya, kita berikan koordinat. Jadi nilai dari state ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih orisinil, ya, masih kondisi awalnya. Kemudian pemain pertama mengambil ini, menaruh nilai silangnya itu di atas, di posisi 1. Berarti sekarang tidak ada 1, ya. Satunya diganti dengan X. Ya, jadi nilai state yang sekarang itu adalah 0x 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kita bisa representasikan seperti itu. Kemudian lawan kita dia ternyata memilih posisi di sini. Posisi di sel ke-5. Ya, sehingga nilai state dari sini, ya, kalau kita bisa masukkan adalah kita ganti nilai 5-nya dengan nilai O atau bulat, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pada game tic-tac-toe. Nah, oke. Sekarang bagaimana di dalam penentuan adversarial search ini, mana yang akan kita pilih? Ya, langkah mana yang akan kita pilih? Ya, kalau misalnya seperti ini, kita akan memilih langkah yang mana? Kalau kita sudah ada di posisi seperti ini, langkah mana yang akan kita pilih? Betul ya? Nah, kita memerlukan namanya utility function. Ya, utility function. Utility function ini mirip dengan nilai fitness function, ya, pada algoritma genetika, atau dengan cost function pada uninformed search atau informed search. Ya. Bedanya apa bedanya? Bedanya adalah pada utility function ini kita memperhitungkan apa yang dilakukan oleh lawan. Ya, kalau di sebelum-sebelumnya kita tidak memperhitungkan, di sini kita memperhitungkan. Makanya kita namakan berbeda, nama utility, memanfaatkan. Ya, utility, memanfaatkan. Nah, aturannya tidak ada, aturan bakunya tidak ada. Kita akan membuat pendekatan, ya, sama seperti di uninformed search, informed search dan local search, ya. Kita akan membuat sebuah estimasi, gitu ya, metode untuk estimasi. Contohnya, kalau di dalam game tic-tac-toe ini, ya, game tictac-toe ini, karena tujuan kita adalah membuat garis, gitu ya, dalam membuat garis. Untuk state yang ini, ya, pemain dengan silang, pemain X ini, pemain silang ini, ya, dia memiliki dua garis yang bisa dia buat, betul ya, garis ke sini dan garis ke samping, gitu ya. Ada dua garis, gitu ya. Sedangkan pemain bulat atau pemain O tidak ada karena dia belum melakukan langkah di sini. Berarti posisinya adalah 2-0, ya. Ada dua garis yang bisa dibuat oleh pemain X, ya. Nah, kemudian jika si lawannya dia memilih posisi di tengah, gitu ya, maka nilai state-nya sekarang, nilai state dari pemain X tadi berkurang karena dia hanya bisa mengambil satu, ya, ambil satu, ya, karena sudah dihalangi, ya, sehingga nilai state-nya sekarang berkurang. Oke, nilai state sekarang berkurang. Nah, jadi dalam game tic-tac-toe ini kita bisa mengambil langkah utility function-nya adalah banyaknya garis yang bisa kita buat tanpa dari gangguan dari orang lain. Tujuannya untuk mengevaluasi langkah mana yang kita gunakan untuk memenangkan pertandingan ini. Oke, nah jadi dari initial state-nya itu masih kosong seperti ini. Tujuan kita adalah memenangkan dari salah satunya, ya. Kita misalnya posisi kita adalah pemain kita adalah pemain yang X, gitu ya, pemain X. Ada beberapa opsi
kapan permainan itu berakhir, gitu ya. Kita bisa list semuanya, semua posisi kemungkinan, gitu ya. Kita bisa tarik mundur, ya. Kalau kita sebagai pemain X, gitu ya, dari posisi awal 0 ini, kosong seperti ini, maka kita bisa melis, gitu ya, melis posisi pertama mana yang akan kita ambil, ya, posisi pertama yang mana yang akan kita ambil. Nah, dari posisi pertama yang akan kita ambil ini, kita jadikan cabang di yang pertama, ya, cabang yang pertama. Cabang yang kedua, nah, kita melis semua kemungkinan yang akan diambil oleh lawan main kita. Berikutnya adalah semua kemungkinan yang akan kita ambil setelah lawan kita melakukan langkah. Ya, bisa dibayangkan di sini bahwa metodenya jumlahnya adalah eksponensial, makin meningkat. Ya, ini hanya untuk tic-tac-toe. Bayangkan kalau teman-teman ini di catur ya. Oke, pada game tree seperti ini, ya, kan bisa terlihat ya bahwa kita sebagai pemain X, kita ingin memaksimalkan skor kita, betul ya, dan kita ingin meminimalkan skor dari lawan kita, betul ya. Jadi pada saat giliran kita, tugas kita adalah memaksimalkan, ya, yang harapannya dengan kita maksimalkan ini, harapannya adalah di langkah berikutnya kita bisa meminimalkan langkah dari lawan kita. Kemudian setelahnya kita memaksimalkan lagi apa yang langkah kita. Berikutnya, maksimalkan untuk kita, minimalkan untuk lawan kita, maksimalkan lagi untuk kita, lawan kita minimalkan. Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Nah, ini yang melatar belakangi disebut sebagai algoritma minimax. Algoritma minimax ini pada intinya adalah kalau misalnya kita ada dua pemain, ya, kita ingin memaksimalkan state yang kita pilih dengan harapan meminimalkan state yang bisa dipilih oleh lawan kita, ya. Kemudian memaksimalkan lagi state yang bisa kita pilih, ya, seperti itu. Nah, jadi dalam game tree ini, katakanlah let's say kita sudah mengetahui, ya, kita sudah melis, ya, semua kemungkinan game itu selesainya seperti apa, ya, karena tadi di adversarial search kita peduli bagaimana nanti kondisi di akhirnya, ya, kondisi di akhir seperti apa. Nah, kita bisa tarik mundur, ya, katakanlah misalnya nilai pada saat kita di akhir itu seperti ini, ya, nilainya utility function-nya 5, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3, 6, 2, dan seterusnya. Ini posisi terakhir, ya, posisi terakhir. Pertanyaannya adalah ada berapa langkah yang perlu dilakukan sampai permainan tersebut berakhir, gitu ya. Kalau pada game tic-tac-toe mungkin pendek, ya, jadi nggak banyak langkahnya sudah selesai. Tapi bayangkan teman-teman pada catur, ya, catur. Ada berapa langkah yang perlu kita gunakan, perlu kita lakukan sampai catur tersebut berhenti, ya, selesai atau dimenangkan, gitu ya, sehingga langkahnya ada banyak. Nah, sehingga di dalam di sini dengan algoritma minimax ini kita bisa mengkombinasikannya dengan uninformed search yang sebelumnya, ya, misalnya dengan pembatasan, ya, kita lakukan pembatasan dengan kita evaluasi dulu untuk 3 langkah ke depan, gitu ya, 3 langkah ke depan. Karena kalau kita mau mengestimasi sampai 1 juta langkah ke depan, nah, kita sulit, gitu ya. Kita estimasi saja sampai 3 langkah ke depan itu alternatifnya apa saja, gitu ya. Nah, kita berarti menggunakan depth limited search. Nah, contohnya kita melakukan pelimitasi atau pembatasan dengan hanya pada 3 langkah saja, pada 3 level, ya, 3 level. Nah, pada 3 level ini tentu saja pada level yang bagian kita, level 0 dan level 2, kita ingin mencari state yang nilainya paling maksimal, ya. Sedangkan pada level 1, nah ini kita mencari state yang nilainya paling minimal, ya, kita memaksimalkan langkah kita, meminimalkan langkah dari musuh kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya simpel sekali, ya. Caranya simpel sekali bahwa kalau secara umum tadi minimax tadi kita hanya memaksimalkan apa yang
langkah kita, misalnya langkah kita pada saat ganjil, kemudian meminimalkan langkah dari lawan kita. Misalnya langkah lawan kita adalah pada saat yang genap, ya seperti ini. Nah, kita buat recursive functionnya. Nah, tapi karena ini memakan waktu yang sangat panjang gitu ya, terutama ketika misalnya gamenya kompleks, kita batasi dengan limited search, depth limited search. Ya, kita batasi sampai 3 level misalnya, 3 level ke depan atau 4 level, 5 level dan seterusnya. Ya. Oke, ini yang menjadi seperti ini. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, kita ada di posisi kita memiliki 3 langkah ke depan, ya, 3 langkah ke depan, di mana masing-masing langkah, gitu ya, 3 langkah ke depan tuh alternatifnya apa saja, gitu ya. Kita hitung ternyata ada 8 kemungkinan 3 langkah ke depan yang bisa diambil, all possible combination. Ya, ada 8 langkah. Dari 8 langkah tadi, 8 langkah yang mungkin sampai 3 langkah ke depan tadi, itu kita sudah bisa menghitung utility function-nya. Ya, katakanlah utility function-nya adalah 5, 2, 1, 3, 6, 2, 0, dan 7 misalnya. Dan masing-masing mungkin kita bisa gambar posisi papannya gitu ya. 5 itu yang seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa, dan seterusnya. Oke? Nah, ini ada di posisi pembatasan sampai di 3 gitu ya, sampai 3 langkah ke depan. Nah, kita tarik mundur ya, kita tarik mundur. Dari 5 ya, dari 5 dan 2 ya. Kita pengen yang maksimal. Betul ya? 5 dan 2. Mana yang paling maksimal? 5. Betul ya? 5. Oke, kemudian 5 kita naikkan dulu. Kita tulis di sini 5. Ya, 5. Di 5 di sini kita nanti akan meminimumkan. Nah, kita cek di cabang berikutnya. Cabang berikutnya ada 1 dan 3. Kita akan coba maksimalkan ya. Awalnya 1 kita masukkan dulu, kemudian kita ngecek ada 3. Nah, 3 masukkan lagi karena kita mencari maksimal nilai 3. Nilai 3 dibandingkan dengan nilai 5 yang sebelumnya tadi, ya. Karena di sini kita ingin meminimalkan, maka kita akan ganti menjadi 3. Gitu ya, 3. Nah, setelah 3, nah, tiganya kita tulis ke sini, 3. Betul ya, 3. Nah, 3 di sini, kita di langkah sini kita ingin memaksimalkan. Berarti kita cek dulu di sini. Nah, langkahnya sama, 6 dan 2, mana yang maksimal? 6. Oke, 6. 6 kita masukkan 6. Kemudian cek di sini, 0 dan 7, mana yang maksimal? 7 ya, 7. Nah, terus antara 7 dan 6, mana yang paling minimal? Nah, masih 6 ya, 6. 6 dan 3, mana yang paling maksimal? 6. Berarti langkah yang akan diambil oleh komputer atau langkah yang diambil oleh bot adalah state dengan nilai utility 6. Artinya apa? Dia akan mengambil langkah di sini, ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ya. Dia ambil langkah di sini. Ya, jadi ini langkah yang akan diperhitungkan oleh komputer dengan algoritma Minimax dengan memperhitungkan 3 langkah ke depan. Gitu ya. Nah, ini adalah best move-nya, gitu ya. Best move untuk 3 langkah ke depan. Gitu. Dia akan memilih bidak yang ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sepertinya ya algoritma Minimax tadi, walaupun sudah kita pangkas hanya menjadi 3 level, ini masih sangat complicated ketika misalnya dalam mekanisme catur gitu ya. Catur kan alternatifnya sangat banyak sekali gitu ya. Sehingga semua kemungkinan gitu ya, itu pernah dihitung bahwa kita dalam 3 langkah ke depan saja itu sudah sekian ratus juta kemungkinan langkahnya. Dan untuk sampai selesai itu ada berapa? Sekitar 700 triliun. 700 triliun kemungkinan. Sehingga besar sekali. Nah, untuk memuat itu dalam memori dan prosesor tentu saja memakan waktu yang sangat besar ya. Nah, maka diperkenalkan algoritma yang lain yaitu alpha beta pruning ya. Di alpha beta pruning ini kita tidak akan memperhitungkan semua tree ya, tidak akan memperhitungkan semua tree. Masih ingat ya pada saat kita di uninformed search sebelumnya kita juga ada algoritma di mana kita tidak memperhitungkan semua cabang. Ya, tidak akan memperhitungkan semua cabang. Kita hanya akan fokus pada cabang-cabang tertentu saja. Ya. Nah, pruning itu kita melakukan pemotongan pada cabang-cabang, tree, sehingga kita akan mengurangi waktu untuk melakukan penelusuran, pencarian, pembandingan. Ya. Pada algoritma alpha beta pruning ini,
kita sebenarnya mengkombinasikan minimax ya pada algoritma tadi, minimax dengan depth limited search, kita tambah dengan pruning. Syarat pruningnya dengan menambahkan variabel alpha dan beta. Nilai alpha adalah nilai paling maksimal di semua level untuk yang maksimal, ya. Ini level kita yang level ganjil, misalnya level ganjil tadi harus dimaksimalkan, berarti nanti kita pruning sebanyak alpha, ya, pruning sebanyak alpha. Untuk yang minimal, ya, kita akan pruning sebanyak beta, ya. Maksudnya apa? Ya. Alpha ini adalah nilai paling minimal. Alpha itu adalah nilai paling maksimal untuk nilai level yang maksimal. Jadi kita menetapkan nilai batasnya, ya. Artinya kita tidak akan mengecek, ya, tidak akan mengecek seluruh nilai, gitu ya, seluruh nilai. Let's say untuk yang maksimum, gitu ya, maksimum, kita akan menetapkan angka 5, gitu ya. Sebelum angka 5-nya tercapai, dia akan terus bergerak. Tapi ketika sudah tercapai, dia akan stop di 5. Walaupun nanti kita menemukan 6, 7, dan seterusnya, dia tidak peduli. Dia cukup selesai di 5. Ya, jadi tidak serakah, gitu ya, tidak serakah. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian untuk yang betanya pada minimum, kalau di minimax ini, pokoknya yang paling minimum, pokoknya yang paling maksimum. Nah, di alpha beta, ya, untuk yang nilai minimum yang kita tetapkan ada nilai minimum tertentu saja yang kita sudah cukup puas. Gitu ya, ada nilai betanya. Beta nilai minimal di semua level. Ini adalah algoritmanya, ya, algoritmanya, sehingga kita akan memasukkan dulu nilai alfa dan beta, ya, alfa dan beta yang kita merasa sudah cukup puas lah, kita sudah cukup puas dengan nilai maksimal segitu dan nilai minimal segitu, gitu ya, sehingga kita tidak terlalu serakah, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam algoritma minimax depth limited search lagi, ya. Ini contohnya, ini state awal dari misalnya sebuah permainan, ya, sebuah permainan yang akan kita gunakan untuk alpha beta pruning. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Kita estimasi sampai 7 langkah ke depan, ya, 7 langkah ke depan, dan kita ketahui nilai utility function-nya seperti ini. 0, 5, minus 3, 3, 3, dan seterusnya. Ya, kita sudah bisa menghitung dari semua kemungkinan output sampai 7 langkah ke depan. Ya, ini adalah kita akan memilih state awalnya masih kosong. Kita belum ada langkah ke sana, ya. Nah, state akhir yang kita harapkan adalah nanti langkah-langkah mana saja yang akan kita ambil. Ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, sama seperti di DLS tadi, minimax DLS tadi, ya. Dari nilai yang ada, kita ambil yang minimum. 0 dan 5, nilai minimumnya 0, kita ambil, ya. Oke. Kemudian dari ini kita masukkan dulu ke atas, ya, masukkan dulu ke atas, cabang ke atas 0. Oke. Kemudian kita cek lagi, dari minus 3 dan 3 diambil nilai minimumnya minus 3, ya, nilai minus 3. Kemudian ya, nilainya minus 3. Nah, tapi karena kita sudah di sini kita ingin mencari yang maksimum antara 0 dan minus 3, maka tetap kita ambil nilai 0. Betul ya? 0. Kemudian kita naik ke cabang di atasnya. Cabang di atasnya kita masukkan angka 0 dulu, ya, angka 0 dulu. Kemudian kita cek. Nah, ini karena hanya ada satu cabang, ya, berarti kita langsung dapat angka 3 di sini, ya, angka 3. Kemudian kita cek yang cabang berikutnya. Cabang berikutnya bahwa ternyata tidak ada yang lebih besar dari 3. Ya, tidak ada yang lebih besar dari 3. Berarti 3 sudah selesai. Oke? Nah, antara 0 dan 3, kita pilih 0, karena kita ingin meminimumkan. Oke? Nah, kita masukkan sampai ke atas, karena sudah tidak ada cabang lagi di sini, sampai ke atas. Oke? Nah, kemudian ada 5. 5, ya, kita masukkan. Kemudian kita cek, ternyata ada 2, nah 2 masuk, ya, 2 masuk karena 2 lebih kecil dari 5, jadi minimum, dan kita naik. Kita cek cabang berikutnya, ya, cabang berikutnya 5 dan minus 5, ya, ya, oke. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini dari 0 dan 1, 0 dan 1, nah, sudah tidak ada yang lebih besar daripada 2, berarti sudah selesai. Nah, 0 dan 2 minimumnya adalah 0, gitu ya, 0.
Oke, kita naik lagi ke 0. Kemudian dari sini 5 dan 1 minimum, kita masukkan dulu 5 ya. Kemudian kita cek ada 1, berarti nilai minimumnya adalah 1 ya. Kemudian kita naik, kita cek, oh tidak ada lagi yang lebih besar dari 1 di sini ya. Nah, kita skip. Oke, bisa naik ke sini. Oke. Kemudian antara minus 5, kemudian 5. Minimumnya minus 5. Oke. Sampai di sini minus 5 ya. Kemudian antara minus 3 dan 3 ya. Minus 3 dan 3. Tidak ada lagi yang lebih minimum dari minus 5. Berarti tetap minus 5. Minus 5 dan 1, paling maksimumnya 1. Ya. Oke. Jadi kita naik 1. Nah, kita bandingkan dengan di sini. Dia 2. 2, 2, 2, 2. Nah, minimumnya 1 dan 2, 1. Nah, kemudian antara 0 dan 1, maksimumnya 1. Nah, berarti di sini, nah, mana yang akan langkah yang kita ambil? Nah, mana yang akan kita ambil? Berarti kita ambilkan yang 1, ya. Kemudian seperti ini. Nah, kita bisa mana yang minimum? Ya, minimumnya adalah ini 0, kemudian 2 gitu ya, kemudian minimum lagi gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita ambil. Seperti ini. Oke?